Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Drama dari kasus Agus ini sepertinya semakin lama semakin meruncing, teman-teman. Kemarin kita sudah dikejutkan dengan Denny Sumargo yang langsung mendatangi Farhad Abbas yang dinilai ini justru malah semakin ngebuat Farhad Abbas nggak tinggal diam ya. Dia juga cukup banyak berbicara di sejumlah media massa bahwa ini semua belum berakhir ya, karena tujuan utama mereka memang sangat clear dari pihaknya Agus adalah ingin mendapatkan uang yang 1,3 miliar hasil donasi untuk Agus. Nah, salah satu poin yang aku lihat Agus saat ini adalah kalau aku baca dia berusaha untuk membersihkan namanya dalam tanda kutip adalah untuk mendapatkan kembali simpati masyarakat. Dia termasuk yang cukup aktif berbicara di media ataupun juga sosial media. Ini adalah langkah yang tepat ya buat dia karena bagaimanapun juga ya dia mendapatkan uang tersebut karena memang awalnya banyak orang yang begitu simpati dengan dia, tapi sekarang justru malah bertolak belakang, lebih banyak yang simpati ke Novi. Dalam wawancara yang terbaru Agus di sini mengatakan bahwa ada pesan nih buat Novi. Dia bilang poin pertama adalah, Mbak Novi, Agus ini orang sakit. Teh Novi, Mbak Novi panggilnya, tolonglah punya hati nurani gitu. Tanyalah keadaan Agus secara langsung, jangan cuma di sosial media saja. Ini kok bertolak belakang ya dengan statement Novi di sejumlah media yang bilang bahwa Novi itu sangat aktif sekali menghubungi Agus. Yang pertama, 2 kali itu untuk janjian mau melakukan tindakan operasi untuk kelopak matanya Agus dan juga bola mata, tapi tidak ada respon. Agus juga sudah memberikan konfirmasi bahwa memang betul dia tidak merespon karena masalah ini. Dia nggak mau nanti kalau ketemu malah dibuatin konten. Kalau nanti ketemu malah di framing. Tapi sekarang Agus bilang bahwa ayo Mbak Novi temuin Agus langsung, jangan cuma di sosial media. Ini kan semakin banyak Agus berbicara, ada beberapa hal yang tidak konsisten satu sama lainnya. Coba kita simak cuplikan Agus pada saat menyampaikan hal tersebut ke Pratiwi Novianti, teman-teman. Mbak Novi, Agus orang sakit, lihatlah keadaan Agus, dan juga tanyalah keadaan Agus. Agus nggak mau Teteh cuman adanya di sosmed doang. Kasian buat Agus, apa yang telah Teteh lakukan. Teteh menolong orang susah lah gitu ya, punya hati nurani. Datang ke tempat Agus, Teteh. Agus terima kata-katanya. Nah, ini kan sangat bertolak belakang ya. Awalnya kan Novi juga bilang sudah dikonfirmasi Agus memang nggak mau datang gara-gara masalah ini karena takut nanti dikontenin, takut di-framing, divideokan. Tapi sekarang Agus ngomong seperti ini. Entah ini ada sebuah strategi-strategi apa yang sepertinya tidak konsisten dilakukan oleh timnya Agus. Bahkan juga ada poin-poin yang disampaikan terkait dengan katanya mau dibawa ke Malaysia katanya. Ya alhamdulillah, ini kan sebenarnya statement mau dibawa ke Malaysia atau ke Singapura itu awalnya dari Novi ya. Novi kan bilang ke kuasa hukumnya dulu, ya kalau memang ada potensi sembuh, kalau tahu duit yang didapatkan itu hampir sekitar 1,5 miliar, saya bisa bawa Agus ke Singapura atau ke Penang Malaysia. Tapi kan dari kuasa hukumnya Agus dulu bilang bahwa Farhad Abbas ya, tepatnya bilang gini, ya sudahlah, memang sudah diklaim, sudah divonis sama dokter, Agus sudah nggak bisa lagi melihat, ngapain mau dibawa ke Malaysia atau Singapura sama aja gitu. Tapi sekarang dari kuasa hukumnya Agus, salah satu yang lainnya, mengatakan bahwa ya kita akan coba bawa dia ke Penang Malaysia, siapa tahu bisa diobati di sana. Responnya Agus mengenai hal tersebut adalah, alhamdulillah rezeki datang dari mana aja, nggak dari sana tapi juga ada dari yang lain. Sepertinya Agus salah paham dengan statement ini, karena kalau aku track dari jejak digital, yang ngomong ini adalah salah satu kuasa hukumnya Agus ya yang ngasih uang sekitar 700 US dollar kemarin. Itu maksudnya adalah dia minta ke Novi gitu loh. Novi, coba kita bawa ke Malaysia atau kemana lainnya gitu. Jadi biarin komunikasi uangnya biar clear. Intinya adalah bukan dari orang lain lagi duit tersebut yang akan didapatkan Agus untuk biaya berobatnya ke luar negeri,
tapi tetap menggunakan uang yang sekarang di Yayasan Novi sekitar 1,3 miliar. Tetapi Agus menangkapnya, dipikirnya ada orang lain lagi yang mau ngebantu membiayai Agus untuk dibawa ke rumah sakit di Penang, Malaysia itu. Jadi ada yang tidak sinkron. Jadi bagian ini yang menurut aku Agus tidak begitu hati-hati dalam menyampaikan poin-poin terutama tentang duit tersebut ya. Terus juga mengenai uang yang waktu dari Krishnamurti, aku ingat ya, salah satu kuasa hukum tersebut yang dijadikan salah satu hal waktu Krishnamurti memberikan bantuan $700 atau sekitar 10 jutaan rupiah yang itu dipakai untuk beli AC Agus agar dia bisa tinggal nyaman di kamar di rumahnya Wawa di sana. Dia bilang bahwa begini, itu kan ada yang bilang katanya Agus sudah bisa melihat dengan jelas. Nah, reaksinya Agus adalah begini, katanya saya sudah bisa lihat kalau pakai dolar. Ya sudah katanya, sini beri saya $1 juta dan saya lihat dan uangnya buat netizen aja deh gitu. Terus dibilang bahwa kemarin itu memang benar saya bisa ngeliat waktu dibawa ke sebuah restoran di sebuah mall di Jakarta oleh Farhad Abbas dan juga Krishnamurti, ya memang saya bisa ngelihat warnanya kelihatan, cahayanya juga ada begitu. Jadi memang dia nggak bohong ngelihat seperti itu. Artinya kan ada potensi kuat, dia tidak mungkin tidak bisa melihat 100%. Ini adalah salah satu cuplikan Agus yang terlihat geram, katanya dengan hujatan dari netizen. Ya, katanya saya bisa lihat dengan pakai dolar. Ya sini beri saya $1 juta. Alhamdulillah. Gitu kan ya. Itu adalah poinnya. Sebenarnya yang menyampaikan Agus tuh bisa ngelihat kalau dikasih dolar itu kan dari mantan kuasa hukumnya dengan cara ya ini sindiran dan juga dalam tanda kutip ya sindiran lah ya, bercanda ya, walaupun ada kata-kata bersayap di situ. Zainuddin, mantan kuasa hukumnya Agus kan memang mengatakan begini, saya itu dari awal memang sudah curiga sama Agus, dari pertama kali ketemu, waktu saya memberikan HP untuk dia video call dengan Farhad Abbas, sebenarnya saya sudah bisa ngelihat bahwa Agus tidak benar-benar tidak bisa melihat 100%, ada beberapa kejanggalan, ada beberapa kejadian menunjukkan bahwa Agus dari awal sebenarnya dia nggak 100%. Ya ditambah lagi dengan jejak digital, waktu Novi membuat video pertama kali dengan Agus, di situ terlihat dia mau mengambil tisu, kita udah bahas di video sebelumnya, ada tonton di reaksi video tersebut, itu kan Agus mau ngambil tisu, ngomong terus, mana tisu, tapi dia langsung memegang tisunya. Ya, ada dua dugaan. Dugaan yang pertama, karena mungkin kebetulan saja Agus memang megang di situ. Atau kebetulan yang kedua adalah dugaannya karena memang ya Agus sudah bisa ngeliat bagian tersebut gitu. Nah, kemarin itu waktu dia diliatin uang $700 dan juga 50.000, dia memang mengakui benar saya udah bisa ngeliat sedikit gitu. Kalau untuk netizen yang mau menghujat saya, ya silahkan saja, hanya Allah dan Agus yang tahu gitu. Anggap aja menurut Agus, hujatan dari netizen adalah cara Allah itu menghapus dosa-dosa saya begitu. Ya, aku rasa juga netizen tuh tidak semuanya jahat ya. Bagaimanapun juga, kita akui netizen Indonesia kan ada yang positif, ada yang negatif. Tapi terlepas pro kontra tersebut, hati netizen Indonesia itu sangat baik loh. Kalau tidak ada netizen, ya nggak mungkin uang 1,5 miliar itu terkumpul. Ya just be realistis ya. Kita ngelihat uang 1,5 miliar itu adalah uang yang besar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Walaupun Agus mengatakan di jejak digital bilang bahwa Agus sudah nggak penting lagi, udah nggak peduli lagi dengan uang tersebut. Harga diri Agus, harga diri istri Agus, orang tua Agus, Wawa Agus itu jauh lebih penting dibandingkan itu semua. Tetapi kan sepertinya kata-kata tidak sesuai dengan perbuatannya. Sampai sekarang tim kuasa hukumnya Agus masih tetap kekeh ya meminta koordinasi dengan Novi. Bahkan Krishnamurti di tayangan TikToknya juga mengatakan bahwa sudah beberapa hari memberikan pesan ke Novi terkait dengan koordinasi untuk menggunakan uang Agus yang katanya itu tuh menurut aku yang akan dibawa ke luar negeri untuk diobati Agusnya. Tapi katanya nggak ada respon. Padahal Novi mengatakan kita terus SMS, kita terus chat lewat WhatsApp ke keluarganya Agus, bahkan ke nomor istrinya Agus, tapi katanya itu cuma dibaca doang, tapi tidak ada respon.
Nah, ini kan serba salah ya. Sebenarnya maunya apa sih? Di media ngomongnya begitu, tapi pada kenyataannya kok ngomongnya begini. Jadi, ada beberapa hal yang tidak konsisten. Berbicara ketidakkonsistenan juga pada saat Agus ditanya reaksinya, Agus dengar nggak tentang kejadian Farhad Abbas didatangi rumahnya langsung oleh Denny Sumargo yang katanya dengan kata-kata yang hajar, pukul, dan sejenisnya. Dia bilang bahwa saya sudah dengar Densus sudah temui Farhad dan ketemu. Semoga mereka berdamai karena mereka sama-sama orang baik. Kenapa aku bilang ini tidak konsisten? Wawa itu dulu pernah bilang ke media bahwa sekarang ini kami dari pihak keluarga, kalau ada berita di luar sana, kami tidak akan memberitahu Agus. Jadi kita tahan-tahan, jangan kasih tahu Agus semuanya. Tapi kok justru kejadian yang menurut aku tidak ada hubungannya kuat dengan Agus, karena itu kan lebih ke sentimen pribadi ya, antara Densu dan juga Farhad Abbas. Tapi kok Agus tahu? Kan ini tidak konsisten. Wawa bilang katanya akan dijaga baik-baik, biarin Agus itu tidak ngerasa rendah diri. Kan dia katanya mau begitu ya, mengakhiri gitu kan, dirinya sendiri sudah 17 kali mencoba. Tapi kok masih tetap tahu berita-berita tersebut? Ya, ini kecurigaan netizen semakin membuncah gitu. Kenapa? Apakah mungkin dari keluarga memang betulan sudah tidak memberikan informasi tersebut, tapi karena Agus punya HP, dia masih bisa ngeliat dikit, makanya dia bisa mencari-cari informasi. Itu adalah dugaan yang pertama, atau dugaan yang kedua karena ya memang keluarganya Agus masih memberitahu hal-hal yang terjadi di media ataupun juga sosial media. Padahal waktu dia ketemu sama Uya Kuya ya, Uya Kuya juga ngomong begini, udah Agus, Wawa, jangan lihat sosial media dulu, karena itu luar biasa, bisa ngebuat mental Agus breakdown banget. Tapi kan itu tidak konsisten semuanya. Sementara itu yang bisa aku bahas terkait dengan drama Agus ini. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.